Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi teman-teman sekalian, selamat sore semua kepada penonton dan audiens sekalian yang hadir di lokasi ya di Masjid Baitur Rahman FEB. Ya, FEB Unsur lebih tepatnya ya. Jadi kami pada pertemuan For Say Something hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman sekalian. Jadi dengan Mas Mumtaz. Nah, mungkin Mas Mumtaz bisa perkenalan lagi di sini. Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Mumtaz. Tahun lalu menjabat sebagai Presiden Nasional FOSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, dan juga saya membuat satu platform namanya Syariah Kripto yang bertujuan untuk mengedukasi tentang finansial, khususnya dalam rangka investasi kripto syariah. Selain itu, tujuan lainnya kita di Syariah Kripto itu pengen mengadakan forum-forum yang bisa mendekatkan para ulama, ahli teknologi dan ahli ekonomi, sehingga bisa ada diskusi hidup yang menarik di sana. Mantap sekali. Jadi tadi komunitas Syariah Kripto ya? Iya. Nah, Syariah Kripto ini untuk sekarang nih udah pernah ngapain aja Mas Mumtaz? Oke. Jadi terakhir yang kita lakukan itu kita membuat namanya takjil kripto. Jadi takjil kripto kita buat selama Ramadan, ada online-nya, ada offline-nya. Pembicaranya beragam, sangat menarik. Ya. Dari mulai CFX sebagai regulator di Indonesia, sampai praktisi-praktisi, trader-tradernya, sampai developer blockchain-nya kita undang semua. Dan itu pembahasannya sangat menarik. Itu program yang kita jalankan beberapa waktu lalu. Mantap juga. Aku baru tahu malah itu kemarin ngundang CFX juga itu. Iya. Oh gitu, oke. Kan sesuai topik hari ini ya, kita bakal bahas blockchain. Yang agendanya adalah bahwasanya blockchain ini teknologi yang revolusioner sehingga bisa diintegrasikan ke ekonomi Islam. Betul. Ya, makanya tadi kita sempat bahas soal syariah kripto. Nah, tapi di sini kita mungkin bahas dulu kali ya blockchain ini sendiri gitu. Oke, silakan mungkin Mas. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan tentang blockchain, saya punya penjelasan yang mudah buat teman-teman Muslim ya. Jadi untuk menjelaskan blockchain itu kita bisa memberikan penjelasan bahwa blockchain itu serupa dengan konsep mutawatir dalam Al-Quran. Kata mutawatir. Jadi mutawatir itu adalah sistem penjagaan Al-Quran, di mana penjagaan Al-Quran itu dilakukan melalui proses yang namanya desentralisasi. Seperti apa itu? Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Mereka menghafal dengan hafalan yang itu persis sama semua orang, dari dulu sampai sekarang. Oke. Jadi Al-Quran itu dijaga melalui hafalan-hafalan yang sama persis dari dulu sampai sekarang. Kalau Al-Quran itu ingin dalam tanda kutip dihilangkan atau dimusnahkan atau diubah, itu hampir tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin. Karena kalaupun seandainya semua teks kitabnya hilang atau aplikasi-aplikasi yang ada sekarang hilang, Quran itu masih ada. Karena itu adalah ada di benak umat Islam sekarang. Nah, konsep dari blockchain itu kurang lebih sama. Apa persamaannya? Desentralisasi itu tadi. Jadi transaksi ataupun sistem yang semuanya di blockchain lakukan itu terdesentralisasi. Yaitu dengan adanya miners. Jadi miners itu tersebar di seluruh dunia. Kalau ada orang yang pengen memalsukan transaksi di blockchain, dia harus menguasai miners itu semuanya yang pengen diubah. Dan kalau mau menghancurkan Bitcoin, miners itu semua harus hancur juga. Gitu. Jadi kurang lebih dari sisi keamanan blockchain itu dijelaskan seperti itu. Itu sejauh ini memang analogi yang sangat masuk banget menurut aku, itu gampang sih nangkapnya. Dan aku dengar juga untuk nge-break satu blok itu dia butuh puluhan tahun. Betul. Karena di SHA berapa tuh? Aku lupa. SHA 256. Ya, pernah baca white papernya juga kan ya. Oke, mantap. Nah, orang kan sekarang kalau dengar terkait blockchain dan kripto ya, itu memang identiknya tuh dengan influencer. Karena mungkin maturity dari asetnya sendiri itu masih dalam tahap early growth phase malah bisa dibilang ya. Karena seperti bisa kita lihat, karena aku juga lumayan ngikutin ya, bahwasannya Bitcoin ini juga punya cycle. Kalau orang lihat teknikalnya mungkin. Nah, kayak cycle pertama itu sekitar 600 hari kalau nggak salah, dari halving sampai ke puncaknya. Dan sisanya rata-rata 530 hari.
dan ya bisa dilihat aset ini memang masih berkembang gitu. Ya. Nah, mungkin menyebabkan volatilitas yang lebih karena pelaku pasar yang kurang. Nah, dari situ kan jadi identik dengan apa ya, pergerakan-pergerakan harga yang memang gila. Bisa kita lihat influencer-influencer itu bikin konten ya, atau trader kripto gitu, bisa 500x apa, dan itu beneran ada. Dan ya, kenapa tuh identik banget tuh kripto dengan yang begitu-begitu? Oke, jadi kalau kita bahas volatilitas, itu juga aspek yang sering dibahas oleh para asetis kita yang menyatakan bahwa kripto itu haram karena volatil. Itu satu poin ya, yang menarik. Ini perlu kajian yang lebih detail sebenarnya. Apakah volatilitas itu sama dengan horor? Nah, ini kajian ini sudah dilakukan sebenarnya sejak ya saham dan sebenarnya harga-harga barang di pasar pun volatil kan. Ya, bahkan mata uang kita sendiri kan. Bahkan mata uang kita volatil. Tapi pertanyaannya, apakah volatilitas yang ada di pasar saham itu adalah ukuran kesyariahan sebuah saham atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, karena DSN MUI tidak memasukkan volatilitas sebagai instrumen, salah satu aspek yang menyatakan saham ini halal atau nggak halal. Nah, sama juga di kripto. Kayak gitu juga. Bahkan banyak saham-saham syariah itu yang sangat volatil, saham-saham gorengan dan sebagainya. Itu masih syariah untuk dibeli gitu. Iya, benar. Nah, makanya aspek volatilitas ini sebenarnya bukan hal yang bisa menyatakan bahwa kripto itu haram. Misalnya nih, aku beli iPhone. iPhone itu masih dalam dus. Harganya 15 juta. Momen ketika kita unboxing itu, nilai iPhone itu langsung turun kan? Iya kan? Itu kan berarti ada volatilitas yang tinggi juga pada momen itu. Dan itu tetap tidak masalah kalau misalnya kita unboxing, beberapa menit kemudian, aduh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi, terus aku jual nih iPhone. Boleh nggak? Boleh kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang dibahas adalah kripto-kripto yang masih baru, yang punya skema pump and dump lah dan sebagainya, meme coin dan lain sebagainya. Nah, itu juga menarik karena kita di sini perlu untuk mendetailkan. Kripto itu kan ada yang value-nya udah gede, ada yang masih baru. Dan yang masih baru biasanya aspek spekulasinya lebih tinggi. Makanya itu balik lagi ke manajemen resiko pribadi kita sendiri. Itu yang paling penting, manajemen resiko. Poin yang to the point ya. Kita highlight bahwasannya manajemen resiko itu sangat penting. Tapi aku punya kayak sedikit gambaran nih. Kalau misalkan pernah dengar terkait ini nggak sih, modern portfolio theory? Jadi kalau misalkan aset itu ada standar deviasinya. Nah, kalau misalkan volatilitas daripada kripto sendiri dengan mungkin yang sifatnya masih growth ya, sama modal Ventura, itu setara nggak asimetriknya? Kalau itu kita harus ngelihat datanya ya, karena aku nggak hafal data itu. Tapi kalau secara resiko, sebenarnya gini, di kripto yang unik adalah kita bisa menjadi venture capital tanpa harus melalui venture capital. Ya, itu benar. Itu kita bisa berinvestasi di proyek-proyek yang baru ada secara langsung tanpa perantara venture capital. Nah, ini kalau kita bahas dalam konsep ekonomi Islam, di ekonomi Islam kan ada mudharabah bagi hasil. Nah, kita kan berarti investasi di satu perusahaan, kalau perusahaan itu untung kita dapat dividennya, kalau perusahaan itu rugi ya kita ikut rugi gitu kan. Nah, itu dipermudah dengan adanya blockchain dan kripto ini, karena sebagai individu kita nggak perlu pihak ketiga untuk berinvestasi dalam satu proyek, tapi kita bisa langsung ke situ. Berarti kalau kasarannya ya punya prinsip yang mirip, hanya saja yang satunya ini nggak perlu perantara modal Ventura. Oke. Analogi yang bagus. Berarti ini yang sejauh ini aku tangkap ya, memang pada dasarnya itu blockchain ini sebenarnya sebuah teknologi. Jadi kita nggak bisa kayak sembarang ngomong blockchain itu haram, top. Dan tidak ada ulama yang bilang blockchain itu haram ya. Kalau kripto itu haram, ada. Tapi kalau blockchain itu haram, itu nggak ada. Kalau blockchain itu teknologinya. Kalau kripto itu aset investasi. Makanya wajar kalau ada yang bilang haram. Walaupun itu kita bisa diskusikan lebih jauh, bisa didebat lagi. Oke, mantap. Bedanya nih, mungkin kan teman-teman sekarang masih ada yang pemula dan lain-lain. Blockchain ini kan punya beberapa format ya.
Mungkin yang OGs-nya itu Bitcoin, tentu saja dengan blockchain yang udah berapa? Udah 20 tahun ya? 2009. 2009. Oh maaf, berarti sekitar ya 16 tahun Iya. ada. 16 tahun ada. Terus ada juga altcoin. Oh iya. Sama stablecoin. Nah, itu bedainnya gimana? Sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kripto itu dibagi menjadi beberapa. Menurut sudut pandang investor, kripto itu sedangnya dibagi menjadi yang pertama Bitcoin. Bitcoin itu ya dia berdiri sendiri. Jadi keliru kalau ada orang yang bilang bahwa Bitcoin sama dengan kripto. Menurut sudut pandang investor itu keliru. Iya, pernah dengar juga. Iya kan? Karena menurut mereka Bitcoin itu adalah sesuatu yang punya hal yang berbeda dengan kripto. Apa bedanya? Kalau kripto atau altcoin yang lain, alternatif coin ya. Alternatif coin, altcoin itu artinya kripto alternatif selain Bitcoin. Kripto alternatif selain Bitcoin itu mereka tujuannya generate profit juga. Kayak Ethereum, Solana, itu mereka tujuannya ya untuk gimana caranya itu dimanfaatkan, kemudian ada fee yang didapatkan, terus orang-orang yang staking itu mendapat bagiannya dan sebagainya. Tapi kalau Bitcoin ini tujuan utamanya itu lebih ke hedge against inflation, lebih ke bagaimana kita menjaga harta kita biar nggak kemakan sama inflasi dan lain sebagainya. Hedging ya? Itu menurut sudut pandang investor. Jadi sudut pandangnya Bitcoin sama dengan emas. Kalau altcoin sama dengan saham. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kita bisa membedakan Bitcoin dari sudut pandang, membedakan kripto dari sudut pandang regulator. Sorry. Jadi kalau dari sudut pandang regulator di OJK itu kripto itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada back crypto asset, ada unbacked crypto asset. Ada kripto yang tidak ada backup-nya atau underlying-nya, ada kripto yang ada underlying-nya. Nah, Bitcoin itu tidak ada underlying-nya. Tapi yang tokenisasi itu ada underlying-nya. Contoh misalnya USDT. USDT underlying-nya apa? USD beneran. Maka harganya 1:1 dengan instrumen realnya. Atau tokenisasi properti. Maka dia nilainya sama dengan properti tersebut. Tokenisasi emas, harganya sama dengan emas. XAUT ya? Ya, XAUT dan PAXG dan lain sebagainya. PAXG juga ada ya? Itu pembagian-pembagian di kripto. Oke, mantap sekali. Jadi ternyata real utility-nya udah ada ya seiring berjalannya adopsi mungkin. Karena dulu itu memang ada ini kayak narasi bahwasannya kriptonya tidak ada underlying-nya. Ya, at some point itu tapi bener gak? Kalau kata-katanya top underlying-nya nggak ada. Jadi gini, kalau unbacked crypto asset disebut tidak ada underlying-nya, itu sebenarnya benar. Secara apa ya? Secara teori. Cuman kalau kita bisa untuk berargumen, maka orang yang berinvestasi di Bitcoin mereka akan bilang gini, underlying-nya Bitcoin itu apa sih? Underlying-nya adalah teknologi blockchain itu sendiri, satu. Terus underlying yang kedua adalah Bitcoin itu secara sistemis dia dibuat langka, jumlahnya cuma 21 juta. Jadi underlying-nya kelangkaan, sama kayak emas. Nah, terus yang ketiga, underlying-nya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambang Bitcoin. Pernah dengar kayak 2 tahun lalu sekitar $135.000 per koin. Itu underlying-nya Bitcoin. Jadi ada energi yang dikeluarkan untuk menambang Bitcoin. Kalau kita bicara fiat, untuk mencetak misalnya pecahan $100, itu biayanya kan paling 0, sekian dolar kan. Nah, itulah yang membuat membedakan underlying-nya fiat yang memang tidak ada dengan Bitcoin yang bisa disebut 3 landasan itu tadi. Sama kayak emas kan. Emas kenapa berharga? Karena dia langka. Yang kedua karena ada biaya untuk eksplorasi emas di dalam bumi energi yang dikeluarkan. Benar-benar. Dan memang itu aset yang sudah dipakai untuk bertransaksi sejak berabad-abad. Dan menarik sekali. Berarti mungkin untuk beberapa kata underlying itu memang nggak ada, cuma fundamental punya berarti. Betul. Berarti dia punya fundamental. Nah, gimana dengan fenomena-fenomena mengingat asetnya growth kan berarti kan pelaku pasar di kita. Fenomena-fenomena koin yang memang bisa sampai
misalkan 300%. Karena aku ingat kayaknya 2 tahun lalu ada tragedi, nama koinnya tuh Alpaka. Alpaka. Oke. Itu beneran sehari 1000% tuh. Iya. Nah, berarti kan ada begini. Itu 1000% means uang kita naik 10 kali. Lalu bagaimana fenomena volatilitas yang agak mungkin bisa dibilang agak ekstrim itu? Dalam perspektif ya syariah tadi mungkin ya. Oke. Jadi kalau kenaikan satu harga sekian ratus persen, sekian ribu persen, itu intinya adalah karena ada peminatnya. Ya. Nah, supply and demand. Oke. Kalau ada permintaan, harganya pasti akan naik. Kalau supply-nya berkurang, harganya pasti akan naik. Gitu. Jadi semuanya tidak terlepas dari dua alasan itu. Nah, dua alasan ini punya penjelasan. Misalnya, demand-nya naik. Kenapa demand-nya naik? Nah, bisa jadi karena ada adopsi institusi. Kemudian bisa jadi karena misalnya ada negara yang mengakumulasi, ada yang beli, negara yang beli. Terus ada misalnya satu perusahaan yang membolehkan untuk produknya dibeli pakai kripto tertentu. Nah, biasanya dari sisi demand itu alasan-alasannya banyak lagi. Kalau dari sisi supply biasanya alasannya adalah ada perubahan tokenomics. Tokenomics itu adalah bagaimana token itu bekerja. Misalnya koin Alpaka tadi misalnya. Alpaka itu tadinya dia tidak melakukan buyback. Buyback itu ya beli kembali ya bahasa Indonesia literally gitu lah. Tapi sekarang ketika Alpaka punya revenue dan dia profit yang dihasilkan dari Alpaka itu digunakan untuk membeli koin Alpaka. Atau koin Alpaka yang digunakan oleh orang-orang yang bertransaksi, itu kan ada fee-nya pasti kan. Nah, fee yang kemudian dihasilkan sebagai revenue itu di burn namanya. Di burn itu artinya dihilangkan dari peredaran. Oh iya, pernah dengar. Kan berarti supply-nya berkurang. Ya, supply-nya. Kalau supply berkurang pasti harganya naik. Alright. Intinya alasannya dua itu. Berarti dalam fenomena harga yang naik, perlebihnya itu ya? Iya. Nah, gimana kalau ternyata kasusnya itu spekulasi ternyata? Contoh, kalau misalkan apakah tadi kan memang kedengaran gila ya 1000%. Ekstrim sekali itu 1000% dalam satu hari. Dan ternyata dia adalah salah satu token yang di delisting dari beberapa Binance besar, termasuk Binance. Ya. Dan juga mungkin kalau di Indonesia brokernya kayak toko kripto mungkin. Nah, itu berarti kan fenomena spekulasi ya, bahkan itu sudah mau di delisting, total terbang begitu. Nah, itu bagaimana? Jadi manusia itu memang kadang dia punya perilaku investasi. Apa maksudnya? Jadi mereka itu melihat pola-pola yang kadang rasional, kadang nggak rasional. Kalau yang rasional kita udah contohin tadi, adopsi yang memang legal dan sebagainya dari instansi. Tapi ada yang nggak rasional. Misalnya manusia melihat pola, ketika ada koin yang di delisting dari Binance, harganya naik. Ketika melihat pola itu dan pola itu berulang, itu bisa jadi alasan mereka membeli koin tersebut. Nah, kalau kita bedah sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok koin-koin yang di delisting dari Binance harganya naik? Kalau analisis yang coba saya lakukan itu alasannya adalah karena gini, Binance itu kan tempat untuk orang jual beli kripto. Kalau orang jual beli kripto di situ maknanya Binance pasti punya barang. Nah, barang yang dimiliki oleh Binance ini mereka dapatkan dengan cara apa? Bisa dengan cara janjian dengan developer kriptonya. Binance dapat alokasi sekian, Terus ketika itu sudah dilakukan, maka ada persepsi di investor, berarti kalau ada koin yang listing di Binance, harganya akan cenderung turun nih. Alasan pertama karena Binance dapat alokasi token tanpa membayar. Alasan yang kedua, biasanya kalau sudah masuk ke exchange besar, maka investor awal yang pertama invest itu exit, harganya turun. Klasik venture style ya. Nah, itu ada logika terbaliknya. Kalau listing di Binance maknanya turun, maka delisting Binance maknanya naik. Nah, itu alasan-alasan irasional yang timbul. Gitu. Irasional tapi timbul, tapi nyata ya. Fenomena memang menarik ya. Berarti, itu meneruskan ke beberapa pertanyaan berikutnya nih. Investasi
versus perilaku spekulasi. Iya. Biasanya kan kalau kita tradernya. Nah, apa yang bikin keduanya tuh punya perbedaan signifikan? Karena ketika kita berinvestasi, kita juga mengharapkan kenaikan value di masa depan. Jadi ketika kita melakukan spekulasi, mungkin ada yang bilang itu kayak short term. Iya. Nah, Kita pernah bikin diskusi gini, apa yang membedakan investasi di saham, kripto dengan judi? Kita harus fair menyatakan bahwa di dua tempat ini sama-sama punya unsur spekulasi. Mau nggak mau, kalau kita investasi di satu perusahaan yang itu katakanlah skalanya masih kecil, UMKM gitu ya, ya, itu kan pasti ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Dan tentu. itu yang membuat menjadi halal. Sebaliknya, kalau investasi itu pasti untung, itu nggak halal. Karena Apa contohnya? obligasi fixed Riba. rate. Ya, riba. Riba itu pasti untung, orang yang berbisnis dengannya pasti rugi. Kalau investasi yang syariah, dua-duanya punya potensi untung, dua-duanya punya potensi rugi. Makanya tetap ada aspek spekulasinya. Oke, itu menarik, itu menarik. Itu yang pertama. Tapi kalau kita ngelihat definisi-definisi terkait dengan perbedaan judi dengan yang bukan judi, itu ada beberapa checklist yang kita bisa perhatikan. Oke. Yang pertama, unsur spekulasi. Itu bagian dari judi memang, tapi bukan satu-satunya. Nah, yang kedua, unsurnya adalah apakah ada pergerakan ekonomi realnya atau tidak. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, apakah itu zero sum game atau enggak? Zero sum game itu artinya adalah orang yang kalah membayar orang yang menang. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita beli kripto di spot, kita beneran punya barangnya. Itu artinya ada nilai ekonomi yang naik. Karena kalau kita punya barangnya berarti kita berpartisipasi dong dalam teknologi itu. Kalau teknologi itu jalan berarti nilai ekonominya naik. Tapi value. Kalau di futures itu beda lagi. Kalau di futures itu kita nggak benar-benar punya barangnya, tapi kita hanya melawan manusia-manusia lain yang sama-sama main di futures. Makanya ada margin call untuk yang harganya turun sampai modal dia habis, sama ada auto deleveraging. Auto deleveraging itu orang yang untung sampai mentok, sampai orang yang rugi itu udah nggak ada. Oh gitu. Dia auto deleveraging. Posisi walaupun dia untung itu akan otomatis tereksekusi. Nah, itu salah satu faktor yang membedakan mana judi mana investasi. Ada aspek itu. Oke, itu menarik sekali. Mungkin penjelasannya gampangnya itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah bahas nih tadi terkait dunia kriptonya ya, seluk-beluknya dan beberapa rumor-rumornya, myth or facts gitulah ya. Nah, sekarang topik menarik adalah perdebatannya kan sampai sekarang masih sama. Wah bang, kripto itu halal apa haram gitu. Bahkan orang sampai kayak kripto syariah atau syariah kripto apa nih gitu kan. Orang itu kayak orang gabungin dua kata baru denger gitu. Mungkin kedengaran aneh jadi untuk beberapa orang ya. Padahal memang kalau kita bahas secara teknologi agak aneh justru ketika bilang teknologi dari kripto ini haram. Haram di mananya? Justru menurut aku pribadi ya, keberadaannya teknologi kripto dan blockchain ini memungkinkan transaksi yang tidak perlu pihak ketiga. Contoh seperti bank. Ya, itu menariknya di situ, fun fact. Dan ya, mengingat itu, mari kita mungkin bahas terkait integrasi blockchain ini ke ekonomi modern kita. Mungkin sebelumnya kita bahas ini, gimana kalau kita kritisi ekonomi modern, konvensional dari perspektif ekonomi syariah, berbagai prinsip dan lain-lain. Oke. Apa yang sebenarnya sedang kita upayakan dengan adanya ekonomi syariah itu? Ya. Jadi kalau hasil pengkajian saya, kami di Sadar Kripto itu sebenarnya problem dari ekonomi modern sekarang itu adalah di institusionalisasi perbankan sentral. Jadi kalau dulu di era sebelum ada bank sentral, uang itu ya desentralisasi. Nah, makanya sebenarnya adanya kripto ini tujuannya untuk mengembalikan uang itu desentralisasi. Sesimpel itu sebenarnya. Oke.
Kalau mungkin banyak umat Islam yang bilang kita kembali ke emas, kita kembali ke emas. Di satu sisi itu benar. Tapi di sisi yang lain itu tidak realistis. Karena kenapa ada uang fiat itu kan sebenarnya awalnya adalah untuk mempermudah transaksinya, Emas, ya. biar nggak repot. Ya. Intinya kan itu. Nah, emas berat dan berbentuk Karena besar. emas berat dan bla 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 bla. Ya. Nah, kripto itu menjadi solusi. Mengembalikan uang menjadi hal yang terdesentralisasi dan menyelesaikan masalah yang dimiliki emas. Karena dia digital kan kalau kripto. Ya. Menurutku sebenarnya intinya itu. Karena dengan adanya bank sentral dan sistem ekonomi fiat sekarang, itulah yang membuat sistem ekonomi kita disebut sebagai sistem ekonomi yang ribawi, yang secara fundamental bertentangan dengan ekonomi Islam. Itu dilihat dari sisi money creation-nya, printing money tanpa underlying. Karena kalau kita ngelihat skema printing money, itu tuh secara sederhana ya, ini simplifikasinya. Itu pemerintah butuh dana. Dia ngeluarin surat utang. Surat utang. Bank sentral nyetak duit untuk membeli surat utang tersebut. Nah, di surat utang ini itu kan ada bunganya. Ya. Jadi ujung-ujungnya adalah pemerintah harus mengembalikan uang ini untuk dibakar lagi ya biar nggak inflasi. Plus bunga. Plus bunganya. Nah, itulah yang membuat money creation ini riba. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fractional reserve banking. Mau bank konven, mau bank syariah, itu mempraktikkan skema fractional reserve banking. Apa itu? Intinya gini, bank hanya wajib menyimpan sekian persen dari uang nasabah. Sisanya uang itu bisa digunakan untuk utang piutang. Yang utang piutangnya pasti berbasis riba. Tapi yang lebih sistemik dari itu adalah skema seperti itu membuat peredaran uang itu meningkat 10 kali lipat. Ya. Misalnya bank hanya wajib menyimpan 10%. Ketika hanya wajib menyimpan 10%, maknanya kalau duit yang beredar 1.000, yang bisa dipinjemin 900. Itu berputar terus. Jadi dipinjemin lagi sampai, ya? Iya, dipinjemin terus sampai uang yang 1.000 itu beredarnya nggak 1.000, tapi 10.000. Neracanya gitu ya? Iya, artinya kan supply-nya naik. Kalau supply-nya naik, maka nilainya turun. Dan ini secara akademis terbukti bahwa hal seperti itu berpengaruh terhadap inflasi. Nah, kenapa itu nanti ujung-ujungnya adalah sistem riba? Karena sesederhana gini, orang-orang yang dalam tanda kutip miskin, itu mereka kan pasti terdampak inflasi. Pasti. Sementara orang-orang kaya, mereka punya akses untuk membeli surat utang yang punya fixed return. Orang miskin kena inflasi 5%, orang kayanya dapat fixed return dari skema itu surat utang itu, katakanlah 5% juga. Ya berarti secara nggak langsung nih, hartanya orang miskin pindah ke orang kaya karena skema kayak gitu. Menarik sekali. Nah, berarti dengan adanya blockchain ini nih, masalah yang diselesaikan tadi berarti desentralisasi dari uang fiat itu sendiri ya? Desentralisasi dan mengembalikan kelangkaan dalam uang. Makanya disebut hard money. Bitcoin, emas, perak itu hard money. Hard money. Itu baru dengar istilah itu. Dan ya itu mungkin penjelasan gampang terkait sistem banking sebenarnya ya di yang konvensional. Nah, sekarang gimana kalau kita tanya balik? Sekiranya ekonomi Islam itu bisa diintegrasikan ke lingkup ekonomi secara real, maka berapa persentase aplikasi maksimal ya? Karena seperti yang kita tahu ketika kita ibaratnya kita hidup dalam sistem yang sudah plug jadi, ya dimana kita kebanyakan mayoritas menganut sistem ekonomi konvensional. Maka mengintegrasikan sistem ekonomi syariah, terutama untuk diri sendiri, skalanya memang tidak akan masif, tapi seberapa maksimal kita bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip daripada ekonomi syariah di lingkungan ekonomi konvensional ini. Artinya apa yang bisa kita coba sarankan ke para pelaku kebijakan untuk lebih mengintegrasikan ekonomi Islam ke ekonomi yang ada sekarang. Nah, kalau konteksnya Indonesia, sebenarnya Indonesia udah bagus dalam arti kita menganut dual banking system. Ada ekonomi konvensional dipakai, ekonomi syariah juga dipakai. Tapi menurutku hal paling konkret yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa, akademisi yang melakukan riset-riset itu salah satu yang paling konkret adalah bisa mengusulkan ke bank sentral untuk menambah jumlah emas yang mereka simpan. Karena Indonesia itu sekarang cuma punya 80 ton.
Itu jumlah 80 yang ton. sangat sedikit bandingin sama Amerika 8.000 ton, bandingin sama Cina, Turki, itu kita sangat sedikit. Oke. Gitu. Itu hal konkret yang menurutku sangat sangat syariah representatif dan bisa diusulkan. Atau usulkan juga Bitcoin sebagai reserve currency Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Pakistan dan beberapa negara Muslim juga sudah melakukan itu. Oke. Tujuannya apa? Ya, walaupun kita nggak bisa 100% lepas dari sistem fiat itu, tapi setidaknya kita punya hard asset yang membackup nilai uang kita itu lebih banyak lagi. Oke. Oke. Itu representasi yang bagus ya. Iya. Jadi sebenarnya memang kita sedang kendalikan itu sistemnya supaya dampak domino lebih kayak ini sih bom waktu. Dampak bom waktu daripada ekonomi hutang piutang ini. Betul. Ketika meledak nggak sampai bikin krisis banget ya. Iya. Ya, dan memang banyak ya, karena memang jujur saja menerapkan ekonomi syariah itu di era ekonomi konvensional sekarang ini terhitung agak sulit integrasinya. Memang kalau mungkin misalkan rate ya, maksimalnya adalah kita tidak melakukan riba mungkin. Ya. Tidak riba, tidak goror, tidak maisir, Iya. tapi kita masih pakai fiat. Iya. Ya itu kan jadi dilema lagi ya mungkin. Jadi kalau Nabi bersabda tentang debu riba yang akan masuk ke rumah-rumah orang, tafsiran yang tepat menurutku itu uang fiat sih. Gitu ya. Jadi itu debu riba yang kita rasakan. Ya. Ya kita ngeliat sekarang rupiah 18.000. Oh iya benar. Dan banyak mata uang negara-negara yang hancur, Iran, Argentina, Zimbabwe dan lain sebagainya. Ya menurutku itu sudah menjadi permasalahan sistemik yang perlu solusi konkret. Tapi mari kita berandai sedikit, seandainya satu dunia mengintegrasikan ekonomi syariah secara 100%, kira-kira jalannya ekonomi dunia itu seperti apa? Ada nggak tuh inflasi? Ini pembahasan yang sangat sangat ngawang sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita kan bebas berpendapat. Ya. Kalau kita coba untuk ngelihat lagi, sebenarnya di era dulu itu juga ada inflasi. Ada ya. Kenapa? Itu kan ada inflasi yang disebabkan karena memang ya supply dari barang-barangnya terbatas dan sebagainya, atau demand-nya lagi naik, misalnya Idul Fitri atau apa. Ya. Tapi yang disebabkan karena mata uangnya itu juga ada. Ada momen-momen di mana harga emas itu lagi mahal. Oke. Sehingga untuk mendapatkan emas makin sulit di era dulu. Tapi walaupun harga emas itu kadang naik, tapi dia juga kadang turun Kembali. Jadi ada momen inflasi, ada momen deflasi, dan itu secara simultan membuat akhirnya ekonomi di era dahulu itu lebih tahan terhadap krisis. Walaupun masih ada krisis, tapi jaraknya jauh-jauhan Dan nggak se-ekstrim itu. Nah, karena ada periode inflasi, ada periode deflasi, kayak gitu. Jadi bukan berarti dengan kita kembali ke sistem ekonomi syariah tidak ada inflasi sama sekali. Tetap ada, tapi ada periode inflasi, ada periode deflasi. Oke. Nah, dan jangan salah, bukan berarti kita meromantisasi masa lalu sehingga membuat apa yang akan kita lakukan ke depan itu harus sama seperti masa lalu, karena itu juga nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Apa contohnya? Contohnya adalah di zaman dulu era kekhalifahan gitu ya. Kan walaupun mata uangnya emas, mereka itu punya problem. Apa problemnya? Kita contoh di era Ottoman gitu ya. Di akhir-akhir era Ottoman itu emas yang dicetak oleh pemerintah kala itu nggak murni 100% 24 karat. Oh begitu. Ada unsur-unsur lain yang dimasukkan. Oke. Sampai pada akhirnya masyarakat Ottoman nggak percaya dengan uang yang dikeluarkan oleh Ottoman. Mereka lebih banyak pakai uang yang dikeluarkan oleh Eropa karena lebih murni. Nah, itu salah satu faktor yang jarang dibahas yang akhirnya membuat Ottoman itu kolaps. Jadi itu solusi yang dihadirkan juga sama blockchain. Karena tidak ada yang bisa memalsukan Bitcoin. Iya kan? Yeah. Bitcoin ya itu tidak ada negara yang bisa bikin Bitcoin jumlahnya jadi 22 juta gitu, itu nggak bisa. Makanya menutup celah-celah yang itu tidak bisa ditutup ketika era emas di masa lalu. Oke. Memang kalau sampai sekarang kalau dengan perdebatan ya, rata-rata argumennya bakal keluar itu tentang Bitcoin adalah cuma nggak ada bentuk ya sejauh ini yang aku dengar. Fisik. Iya.
sama mungkin yang kalau mau dikritik mungkin feature-nya lah ya. Ya. Nah sekarang setelah kita bahas nih terkait tadi fundamental blockchain ini sendiri, beberapa fenomena dan ya berita-berita terkini tentang kripto ya. Ya. Lalu juga kita sempat bahas juga soal terkait sistem ekonomi. Maka soal situ. Nah sekarang kita bahas. Kan tadi kita sudah beragam bahwasanya kripto itu ada sisi syariah dan halalnya. Ya. Sekarang gimana kalau kita cari apa yang bikin kripto itu haram? Oke. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh at least DSN MUI. Sebagaimana saham itu punya kriteria untuk menentukan mana saham yang syariah mana yang tidak, kripto juga harus punya. Dan ini sudah dipraktikkan oleh otoritas keagamaan di Malaysia, namanya Syariah Advisory Council. Oh sudah di Malaysia ya berarti? Mereka membuat daftar kripto syariah dengan syarat-syarat yang mereka buat. Nah, DSN MUI itu kemarin kita dari FOSE juga mendorong untuk membuat itu, dari OJK, dari AFSI, dari semuanya kita bersama-sama untuk membuat kajian-kajian, terus kemudian memberikan saran dan masukan, bahkan kita mengundang dari SAC-nya Malaysia untuk datang sharing ulama-ulama kita terkait dengan di Malaysia itu seperti apa sih. Keren juga. Jadi prosesnya sekarang sudah seperti itu. Bahkan kalau cuma ngomongin halal haram, itu kan sebenarnya sangat basic lah ya. Ya, dan itu sebenarnya harusnya sudah selesai sejak lama. Makanya di dompet duafa itu mereka pembahasannya udah bukan halal haram kripto, tapi lebih bagaimana kripto untuk wakaf, kripto untuk sedekah, kripto untuk dan lain sebagainya. Udah pembahasannya udah harusnya sampai. Udah beres sudah sejak lama ya, karena teknologinya sendiri pun sebenarnya sudah clear. Ya. Oke. Berarti kayak fenomena seperti ini. Project itu berarti kan basisnya kayak ini ya, mirip-mirip venture. Iya. Dia punya project. Ya. Projectnya ditawarkan, ditokenisasi. Ya. Nah, berarti kemungkinan begini, aku punya asumsi bahwasannya yang haram ini kemungkinan kalau nggak dari projectnya atau memang sedari awal memang nggak dipergunakan untuk apapun. Mungkin skemanya rakpul, pemendam seperti mungkin yang populer meme coin mungkin ya. Tapi meme coin ini sendiri kan memang tidak ada fundamental ya. Tapi ketika ada yang jual beli itu gimana? Jadi kripto apa sih yang haram? Itu sampai sekarang belum ada penjelasan bakunya dari DSN. Tapi kita bisa melihat dari perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara para ulama yang menggeluti bidang ini. Kita bisa melihat beberapa website itu mengkategorisasikan mana kripto yang halal, mana yang haram. Dan mereka punya standar yang beda-beda. Ada website yang menyatakan bahwa Bitcoin, Ethereum, Solana halal. Tapi meme coin haram. Sesederhana argumennya karena ya meme coin tidak punya underlying dan fungsi yang jelas. Tapi ada yang sebaliknya menyatakan Ethereum tuh nggak halal. Kenapa tuh? Kenapa? Karena di dalam Ethereum transaksi yang orang lakukan itu ada yang halal, ada yang haram. Dan kalau transaksi yang haram itu melebihi batas tertentu, kalau di saham kan pendapatan non halal maksimal 10% kan? Nah, kalau di kripto itu belum ada yang kayak gitunya. Tapi kalau ada transaksi yang haram dilakukan di Ethereum, maka memiliki Ethereum berarti berkontribusi dong terhadap transaksi yang haram di jaringan Ethereum itu. Nah, makanya si screener itu menganggap Ethereum itu nggak boleh. Tapi meme coin itu boleh. Kenapa? Karena meme coin itu adalah koin yang tidak punya fungsi, sehingga tidak ada pendapatan non halal yang dilakukan di meme coin. Tapi dia punya utility. Apa utility-nya? Transfer value ke orang yang jauh. Misal aku mau kirim Dogecoin ke orang di Amerika. Kalau orang di Amerika mau, ya udah ada transfer nilai yang dilakukan. Perspektif berarti ya? Iya, itu argumentasi yang menyatakan bahwa Dogecoin itu halal, Ethereum itu nggak halal. Itu kan unik ya? Iya, itu ya satu dari utility, yang satu dari mana dia generate revenue ya? Iya. Itu menarik. Aku baru tahu bahwa dia bilang meme coin halal. Ya menurut mereka nggak tepat kalau kita bilang meme coin sama sekali nggak punya utility. Iya. Sekarang dibalik, emang Bitcoin utility-nya apa? Nggak ada sih. Nah, kan cuma transfer lintas transfer value kan, perpindahan nilai. Makanya Bitcoin itu sebenarnya disebut sebagai smart contract yang paling sederhana karena fungsinya ya cuma mentransfer value. Meme coin juga fungsinya cuma itu. Mengapa Bitcoinnya halal, meme coin haram? Makanya gitu. Nah,
Ada yang berpendapat sebaliknya. Jadi ada ulama dari DSN yang diskusi sama kita. Dia itu menyimpulkan bahwa Ethereum itu halal. Karena utility-nya kan jelas ya. Oh iya jelas. Dia bisa dimanfaatkan sebagai smart contract dan sebagainya. Iya benar. Tapi Bitcoin itu haram. Dengan argumentasi yang sama. Karena Bitcoin itu tidak punya fungsi lain selain transfer value. Oh iya. Jadi perdebatannya di situ. Oke, itu sangat menarik. Memang itu menarik sekali. Itu tiga perspektif yang berlawanan kan. Ya. Ya memang namanya ilmu pengetahuan ya, Iya. pasti seru Betul. kalau diperdebatkan. Itu nambah wawasan tapi oke, itu beneran menarik sih. Nah harapannya nih, memang kalau misalkan adopsi terkait teknologi dari blockchain dan kriptografi ini memang sudah masif, kira-kira kita akan lihat dunia seperti apa nih? Kira-kira nih kita mengawang-awang saja nih, layaknya mahasiswa. Mau jawaban idealis apa realistis? Dua-duanya seru, Jawaban realistisnya adalah dunia akan sama saja. sama saja. Karena sesempurna apapun sistem, kalau praktisinya adalah manusia-manusia juga, maka ya hasilnya tetap ada baiknya, ada buruknya, ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau kita bicara idealis, ya narasi-narasi yang dibuat adalah ketika dunia semuanya bisa pakai blockchain itu, maka korupsi itu bisa berkurang, terus kecurangan-kecurangan misalnya di pemilu itu bisa berkurang. Terus kalau misalnya ada lembaga-lembaga sosial, ya beberapa waktu lalu kan ada lembaga sosial yang melakukan fraud. Ya. Kenapa fraud? Karena ketika kita donasi nitip lewat dia, itu kan kita nggak tahu sebenarnya dia itu menyalurkannya sama kayak yang masuk donasi atau enggak. Karena pada akhirnya yang mengeluarkan laporan keuangan kan ya pihak ini juga. Ya. Kita nggak tahu dia jujur apa enggak. Oh iya. Kalau lewat blockchain kan bisa di-track tuh. Oh, yang masuk ke akun ini berapa, yang keluar berapa, apakah itu beneran akuntabel atau enggak, kan bisa dilihat secara langsung. Oh iya, benar. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, gambaran-gambaran orang yang pro dengan blockchain ya mereka akan bilang ya dunia ini akan lebih fair, lebih adil kalau blockchain itu diadopsi lebih luas. Bahkan kalau itu adalah Bitcoin ya, Bitcoin jadi uang seluruh dunia, maka tidak ada lagi hegemoni dolar. Hegemoni dolar itu kan sebenarnya yang paling apa ya, membuat hati kita sakit lah. Nyiksa lumayan lah ya. Itu kan mereka mendakwahkan demokrasi, tapi sebenarnya bukan mendakwahkan demokrasi. Mereka ingin menjaga agar dolar itu tetap menjadi mata uang nomor satu. Oke. Wah, banyak sekali memang tanya saya. Kalau misalkan bahasnya singkat, memang nggak cover semua ya. Karena masih sangat banyak sekali memang yang bisa di-cover. Mengingat memang asetnya tadi itu masih growth ya, bahkan bisa dibilang dibandingkan umur saham yang memang dari, mungkin ini mirip, menurut aku ini fenomena dari kripto ini mirip kayak saham tahun 1920-an mungkin. Kayak ketika bursa-bursa di Amerika itu lagi populer-populernya ya, ketika apa ya, dulu kan orang itu berspekulasi di saham yang perusahaannya di gudang, kayak di garasi sendiri, hutan kaktus, bahkan perusahaan yang nggak ada itu orang berspekulasi di situ. Dan ketika tahu, crash kan, akhirnya keluar regulasi ini itu. Nah, akhirnya sampai sekarang bertahan jadi aset yang memang sudah dewasa, partisipannya banyak, gerakannya lebih, volatilitas harganya memang lebih efisien seperti yang bisa kita kayak Standard & Poor's 500, kayak juga Nasdaq mungkin memang, tapi memang ini ya, aftermath Nasdaq kalau misalkan kena gempuran sentimen tuh kerasa banget. Ya cuma menurut aku sendiri memang behavior itu mirip kayak memang aset-aset yang belum mature. Dan bahkan bisa dibilang malah aku sendiri kayak punya representasi bahwasannya blockchain ini mirip saham teknologi mungkin perilakunya. Betul. Jadi ketika kita beli project itu kita kayak betting sesuatu yang kita harapkan di depan jadi yang nomor satu. Jadi ya itu kayak yang seperti aku bilang tadi kan, kayak venture. Project AI yang jadi dari 100 project cuma Anthropic kayak gitu kan. Nah, mungkin begitu punya perspektif yang mirip kalau misalkan dalam manajemen resiko seperti itu mungkin. Bisa jadi. Karena sebenarnya gini sih, kalau bicara kias ya, itu salah satu kias yang dianalogikan kenapa kripto itu nggak boleh dicap semuanya haram, karena kita beli kripto itu bisa dianalogikan dengan kita membeli saham teknologi, intinya kan gitu lah. Itu basic lah. Nah, kalau terkait dengan ya tadi yang kamu bilang ya, betting dan sebagainya, dari sekian ratus cuma satu yang survive, ya sebenarnya gini, itu kan
ada faktor lucknya juga dan sebagainya, dan nggak semua orang bisa menganalisis sampai nemu mana sih yang dia bisa outperform di market gitu kan. Ya itu balik lagi ke aspek teknis lah tentang bagaimana strategi investasi kripto yang baik dan benar. Nah kalau yang coba kita terapkan sejauh ini, kita menerapkan dua metode. Metode pertama, metode investasi yang lebih jangka panjang. Ini hanya khusus di koin-koin yang menurut riset kita itu dia punya masa depan yang cerah. Dia punya visi yang besar untuk mengubah dunia dan lain sebagainya. Yang punya tokenomics yang bagus. Tokenomics itu ya pembagian tokennya itu fair, terus dia punya utility yang bagus dan seterusnya. Itu strategi pertama. Contohnya kita invest di, katakanlah ini bukan financial advice ya, tapi ini contoh kasus aja. Contohnya di Bitensor. Tahu. Kenapa Bitensor menarik? Karena dia AI di kripto. Jadi orang-orang bisa membuat ChatGPT-nya, membuat Anthropic-nya yang terdesentral, pakai teknologinya Bitensor. Oh gitu. Baru dengar nih, karena aku merhatiin barangnya kan. Iya, dan Bitensor itu valuasinya itu sekarang kurang dari $5 billion. Kalau ChatGPT atau Anthropic itu valuasinya $500 billion. Jadi maksudnya apa? Token kripto AI dengan narasi AI yang valuasinya paling tinggi itu 5 billion loh. Itu masih 100 kali lipat lebih murah daripada yang bukan di kripto yang paling tinggi, Anthropic, ChatGPT yang baru IPO. Nah, itu kan artinya ada sesuatu yang oke lah, mungkin ini bisa untuk jangka panjang. Itu satu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kita trading di koin-koin, altcoin dan lain sebagainya dengan batas tertentu. Kalau strategi yang kita lakukan, kita selalu trade dengan target take profit di 20%. Jadi kripto-kripto yang volatil itu, yang tokenomicsnya jelek atau yang bagus juga bisa dimasukin sih. Cuman karena ya kripto kan berbasis narasi ya. Jadi kalau narasinya lagi AI, ya AI yang naik, kalau narasi dari apa ini yang naik gitu kan. Nah, kita memanfaatkan momentum-momentum kayak gitu dengan strategi kita beli, hold, kalau udah profit 20% jual. Sesederhana itu. Sederhana itu ya. Mengurangi unsur spekulasi di sana ya. Itu menarik. Baiklah, mungkin karena waktunya sedikit lagi ya. Mungkin afterword dari Mas Mumtaz sendiri dan harapannya syariah kripto ya berarti. Syariah kripto ini mau dibawa kemana ke depannya? Dan mungkin harapan untuk Indonesia nih dengan adanya teknologi blockchain ini kira-kira gimana? Jadi harapanku dengan ya bisa dibilang menjadi aktivis kripto syariah, itu yang pertama pasti mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena sejarah Islam telah membuktikan bahwa ketika kita terlambat mengadopsi teknologi, kita jadi umat yang terpuruk. Sejarah kita tentang dulu ada mesin cetak. Kapan pertama kali mesin cetak hadir di umat Islam? Itu 400 tahun setelah hadir di Eropa dan Barat. Yang membuat akhirnya umat Islam terpuruk. Jangan sampai hal itu terulang kembali. Makanya diskusi terkait Bitcoin, kripto yang itu adalah syariah, bahkan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, diterapkan oleh ekonom-ekonom Muslim. Kita berharap dengan melakukan itu, kita bisa kembali ke era kejayaan Islam. Itu yang sebenarnya menjadi tujuan syariah kripto. Harapan kita untuk Indonesia, sebenarnya Indonesia sudah di jalur yang bagus. Kemarin DPR mengesahkan undang-undang P2SK. Nah, di undang-undang itu ada aturan-aturan juga terkait kripto dan lain sebagainya. Itu proses yang sangat-sangat bagus. Namun yang kami harapkan sebenarnya adalah sampai pada titik negara mengadopsi. Adopsinya teknologi blockchain-nya diadopsi, Bitcoin-nya diadopsi. Jadi negara berbasis blockchain dalam arti pemilunya pakai blockchain, APBN-nya misalnya untuk transparansi ketika disalurkan ke daerah, disalurkan ke desa, itu bisa
pakai blockchain agar masyarakat bisa melihat secara langsung, masyarakat bisa ikut mengaudit dan lain sebagainya. Kemudian Bitcoin-nya dijadikan sebagai reserve currency, pendamping emas dan uang fiat valuta asing yang lain. Oke. Iya. Harapannya Oke. Keren ya kalau dipikir-pikir, utopis. Tapi memang menarik sekali tuh. Baiklah, mungkin mengingat waktu juga ya dan agenda Mas Musa sendiri, jadi Mas Musa sekalian, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Terima kasih telah mengundang. Oh iya, dan ya sukses selalu Syariah Amin, Kripto. amin, amin. Jangan lupa call. Enggak boleh. Ya, dan selalu memberikan pencerahan Ya, amin. terkait agenda Syariah Kripto tadi. Oke, jadi ya terima kasih buat audiens yang di sini, teman-teman semua, dan juga mungkin untuk teman-teman yang akan menonton. Semoga sesi kali ini banyak yang bisa dijadikan untuk berpikir ya, dan jadi menjadi insight lah. Ya. Maka dari itu kita sudahi ya semua kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, wah.